Kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Usman Wibisono, anggota pembinaan mental karate Kyokushinkai, divonis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukuman 2 tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti bersalah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Erik Sastrodikoro, pengurus pembinaan mental karate Kyokushinkai dan Chandra Srijaja, terkait tuduhan pengelapan uang arisan pembinaan mental karate Kyokushinkai. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 3 tahun penjara. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Usman Wibisono IRSHMM bin Artono tersebut di atas telah berusaha dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menyatakan pidana kepada terdakwa Usman Wibisono IRSHMM bin Artono akan dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Melakukan barang bukti berupa barang bukti yang dijual penuntut umum atau surat tentang PA, 13 lembar legis akte, 6 lembar kesalinan menyatakan keputusan, 6 lembar rapat surat nomor 45, 1 lembar legis tentang pengesahan Menanggapi putusan Hakim, kuasa hukum terdakwa masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak. Kuasa hukum terdakwa tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim karena pertimbangannya ada yang tidak tepat. Yang pastinya dengan bahasa yang sangat sederhana kita selalu menghormati apapun keputusan hakim. Namun dari pertimbangan majelis tentu kami tidak sepakat karena ada fakta persidangan yang sebetulnya tidak menjadi fakta. Di antaranya adalah pertimbangan majelis hakim pada tanggal 24 Maret itu tadi menyatakan sebagai uploadan. Uploadan itu dilakukan pada tanggal 24 Maret. Padahal kami menghadirkan fakta tanggal 3 Maret uploadan somasi itu baru dilakukan. Nah, pertimbangan yang seperti itu yang tidak sesuai dengan apa yang fakta yang ada. Atau saya bisa mengatakan begini, fakta dari mana kemudian majelis mempertimbangkan bahwa pada tanggal 24 Maret itu ada uploadan. Sedangkan saksi dari pihak pengadu tidak ada satu, saksi dari pihak jaksa tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa uploadan itu baru terjadi ketika tanggal 3 April. Nah, itu sebetulnya gerbangnya kan di situ. Seandainya memang bahwa uploadan itu dilakukan 3 April dan kemudian tanggal 25 Maret baru ada aduan, tentu tidak ada peristiwa pidana. Sebetulnya pintu gerbang untuk bisa masuk ke dalam perkara itu sebetulnya di situ. Itu ya, berarti. Tapi apapun kita hormati, kami akan pikir-pikir dalam waktu 10 hari, cuma kemungkinan besarnya pasti banding. Itu berarti sebelum diunggah itu sudah ada somasi sebelumnya ya? Menurut kami dengan fakta yang kami hadirkan dalam bukti surat maupun dalam gadget yang ini di fansnya itu terjadi uploadan itu tanggal 3 April. Jadi seperti itu tidak ada uploadan, apalagi jika dalam pertimbangan majelis tadi mengatakan tanggal 24 Maret itu ada uploadan yang mana? Tidak ada satu bukti yang bisa dihadirkan oleh jaksa berkaitan dengan uploadan kecuali bukti dari kami. Jadi ini ya ada kejanggalan di situ. Sementara menurut Ketua Indonesia Police Watch IPW, memberikan perhatian khusus terhadap perkara pencemaran nama baik dan atau fitnah di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Seorang warga masyarakat bernama Usman yang saat ini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya ya. Inti dari pengaduan Pak Usman adalah bahwa ia dituduh melakukan pencemaran nama baik terkait pasal 310 311 ya. Kemudian ketika didalami ternyata menurut IPW ini tidak tepat Pak Usman menjadi tersangka apalagi terdakwa. Beberapa catatan IPW adalah bahwa Pak Usman hanya mengupload surat dari pengacara yang memasalahkan pertanggungjawaban keuangan dari satu arisan organisasi lah ya. Pak Usman hanya mengupload. Nah, kalau ini mengupload di dalam WA group kan perbuatannya yang dipersoalkan harusnya perbuatan Pak Usman mengupload. Ternyata kan dalam proses di kepolisian maupun kejaksaan dan pengadilan penggunaan undang-undang ITE tidak digunakan. Ini menurut saya tepat ya, pada sisi penggunaan undang-undang ITE tidak digunakan. Karena berdasarkan SKB dari Menteri Kominfo dan juga Jaksa Agung dan Kapolri, itu WA group itu tidak termasuk dalam satu wilayah di makna publik atau di depan publik ya, di depan masa terbuka gitu. Nah itu tidak.
tapi dikenakan pasal 310 311. Nah, Pak Usman ini sebetulnya tidak ada perbuatannya terkait membuat surat yang dilaporkan itu. Ini sudah satu catatan ya. Dia tidak ada perbuatan ataupun actus reusnya ya. Apalagi mens reanya ya. Yang kedua, surat tersebut sebetulnya kalau pasal 310 311 harusnya adalah orang yang merasa namanya tercemarkan. Mestinya merujuk pada isi dari WA group, ternyata tidak ya. Nah, siapa? Kalau misalnya orang yang melaporkan ini bukan pihak yang tepat, ini sifatnya laporan 310 311 adalah delik aduan absolut ya. Kalau dia melaporkan bukan pihak yang dirugikan, dia harus mendapat surat kuasa. Kalau tidak mendapat surat kuasa, kasus ini harusnya sudah dihentikan di tingkat penyelidikan. Oleh karena itu saya menyoroti juga proses penyelidikan di kepolisian seperti apa. Ya, mengapa kasus ini bisa P21 ya? Yang ketiga, ya. Ini tampaknya menurut saya ada dugaan penggunaan instrumen hukum dan proses hukum untuk dalam tanda kutip menjolimi seseorang, yaitu dalam hal ini Pak Usman. Yang kita umum kenal ini dugaan kriminalisasi. Oleh karena itu IPW mendorong agar pengadilan sebagai lembaga pengadil ya itu menggunakan ukuran-ukuran hukum yang adil ya, supaya kepercayaan publik itu terjaga terkait dengan penegakan hukum. Demikian. Seperti diketahui, kasus pencemaran nama baik ini berawal dari terdakwa sebagai kuasa hukum Liliana meminta penjelasan terkait uang arisan pembinaan mental karate, namun tidak ditanggapi oleh saksi. Terdakwa juga sudah memberikan somasi, karena tidak mendapatkan jawaban. Terdakwa kemudian mengirim beberapa pesan ke grup yang berisikan menjelekan nama Erik Sastrodikoro dan Chandra Srijaja, karena merasa dicemarkan nama baiknya Erik Sastrodikoro ke polisi. Begitu juga menurut IPW merasa heran dengan kasus Usman Wibisono yang dituduh pencemaran nama baik melalui IT. Karena tuduhan pencemaran nama baik melalui WhatsApp grup yang sejauh IPW tahu, WA Group adalah satu komunikasi komunitas tertutup, jadi bukan dinyatakan sebagai ruang publik, tetapi ruang tertutup, dan diatur dalam surat edaran bersama Menkominfo, Kapolri yang mengatur pelaksanaan UU ITE. Saya heran kasus ini bisa naik. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.